ditangkap dan diberikan sanksi hukuman 5 tahun penjara hanya karena merawat dan memelihara landak Jawa. Inilah yang sekarang terjadi dan sedang dialami oleh warga Kabupaten Badung, Bali bernama I. Nyoman Sukena. Sukena ini ditangkap polisi pada awal Maret 2024 atas laporan masyarakat. Dia ini kedapatan menyimpan 4 ekor landak di rumahnya. Nah, sidangnya sendiri sudah digelar pada tanggal 29 Agustus di mana Jaksa Penuntut Umum Dewa Ari memberikan tuntutan ancaman selama 5 tahun penjara. Banyak pihak yang menyayangkan kejadian ditangkapnya Nyoman Sukena dalam hal ini. Masa hanya melakukan pemeliharaan langsung lanjut di proses hukum? Binatangnya kan sudah diambil oleh pihak BKSDA, namun tidak ada pembinaan sama sekali. Itulah ujar Mudita sebagai Kelian Banjar Dinas Karang Dalem 2, Desa Bongkasa Pertiwi. Mudita mengaku sampai saat ini memang tidak ada sosialisasi terkait landak Jawa yang merupakan hewan yang dilindungi. Pasalnya warga yang terjerat kasus juga tidak tahu akan satwa yang dilindungi itu. Dia kan buruh serabutan, jadi kurang pemahamannya, sehingga tidak tahu landak itu dilindungi. Saya pun jujur baru tahu karena memang tidak ada sosialisasi, ucap dari Mudita. Dan sekedar info tambahan, memang landak tersebut sebenarnya awalnya dipelihara oleh mertua Nyoman Sukena sebelum meninggal. Dan Nyoman ini hanya meneruskan merawat landak-landak tersebut tanpa diperjualbelikan. Nah, dari kejadian tersebut, kita akan cari tahu sebenarnya seberapa langka hewan yang disebut sebagai landak Jawa atau yang dikenal dengan nama ilmiah Hystrix javanica ini. Walaupun dinamakan landak Jawa, sebenarnya landak jenis ini memang tersebar di berbagai pulau di Indonesia. Landak ini merupakan hewan nokturnal dan mereka ini sebenarnya tidak masuk ke dalam daftar hewan terancam oleh IUCN. Sifatnya yang terbilang merugikan seperti merusak tanaman budidaya, membuat warga memburunya sekaligus untuk dijadikan sate karena memang dagingnya dianggap enak. Tapi bukan hanya sekedar menjadi makanan. Studi menunjukkan fakta bahwa bukan hanya landak Jawa, tapi landak lain juga memang diburu di Indonesia. Hal ini dikarenakan beberapa bagian tubuhnya memang memiliki nilai jual yang lumayan tinggi. Bagian tubuh yang paling diburu itu adalah geliga landak. Nah, dikutip dari Mongabay, geliga landak ini kerap dianggap sebagai batu mustika yang diperoleh dari perut landak. Banyak orang percaya bahwa batu geliga ini mampu menyembuhkan berbagai penyakit. Geliga juga dikenal dengan istilah bejoar di beberapa belahan dunia. Batu ini memiliki harga yang fantastis, bahkan disebut lebih mahal dari emas. Menurut penelusuran singkat di beberapa e-commerce di Indonesia, satu batu geliga ini bisa dihargai hingga 26 juta rupiah. Inilah yang menjadi alasan mengapa semua jenis landak di Indonesia termasuk landak Jawa menjadi target para pemburu. Faktanya batu geliga ini merupakan kumpulan dari segala bahan organik dan anorganik yang tidak dapat tercerna oleh landak. Ketika bahan-bahan tersebut bercampur dengan zat lain dalam saluran pencernaan landak akan menggumpal dan membentuk bulatan. Akhirnya geliga pun terbentuk seperti batu. Namun tidak semua landak memiliki geliga di perutnya. Selain karena geliga, landak juga diburu karena daging dan durinya. Keduanya ini dipercaya sebagai obat. Salah satu pemanfaatan duri landak adalah sebagai obat sakit gigi. Dan ini memang bukan mitos, melainkan sudah berdasarkan hasil riset. Kenapa duri landak berkhasiat sebagai obat? Karena duri landak memiliki sifat antibiotik. Meski duri landak bisa berfungsi sebagai obat, pemanfaatannya harus dilakukan dengan bijak dan terukur. Nah, itulah info mengenai landak Jawa yang dilindungi. Tapi, apakah menurut kalian tindakan yang dilakukan terhadap Pak Nyoman Sukena ini tidak terlalu berlebihan? Mempertimbangkan dari hewan yang dirawat juga sudah disita dan memang dirawat dengan benar tanpa diperjualbelikan, apakah tidak seharusnya dibina saja, mengingat juga beliau hanya buruh yang tidak paham dan tidak mengetahui sosialisasi tentang landak Jawa yang diberikan status hewan dilindungi? Atau ini merupakan bentuk kegagalan dalam sosialisasi tentang hewan yang dilindungi oleh pihak terkait sehingga warga setempat tidak mengetahuinya? Ya, apapun itu, semoga kejadian ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua supaya tidak sampai ceroboh melakukan hal yang sama. Mengingat hukum di negara kita masih bernuansa abu-abu yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Ups, maaf melenceng sedikit dari topik. Oke lah, sekian pembahasan untuk video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa menambah wawasan kalian semua. Jangan lupa ya untuk selalu dukung channel kami dengan like, komen, dan subscribe supaya kita bisa terus bersemangat dalam berbagi wawasan seputar dunia fauna. Well, see you on next video.